Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 26. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah itu, Duan Tiande melambaikan tangannya. Tiba-tiba, kekuatan gelap pemurnian abadi dari kematian berubah menjadi pedang gelap di udara, menyelimuti Tan Yun dan mencoba mencekik Tan Yun. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Tan Yun akan berubah menjadi mayat busuk, pemandangan yang mengejutkan dan tidak dapat dipercaya terjadi. Langkah ilahi Hong Meng. Tetapi melihat Tan Yun, yang awalnya tidak bergerak, masih membakar api jiwa peri yang berkabut di kepalanya, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Dang-dang. Setelah bila angin kematian yang memurnikan abadi menebas pada platform hidup dan mati, itu membuat suara persimpangan emas dan besi yang tajam. Hah, belum mati. Duan Tiande dalam kehampaan tercengang dan terpana. Bagaimana aku bisa mati jika aku tidak membunuhmu? Dengan suara keras dan kuat, orang-orang melihat bahwa Tan Yun, yang kehilangan kaki kanannya, menawarkan pedang abadi yang lebih rendah, dan tiba-tiba kekuatan emas yang kuat untuk menghukum makhluk abadi meledak di tubuhnya. Kemudian, Tan Yun lainnya, yang dipenuhi dengan kekuatan menghukum makhluk abadi dengan kayu, keluar dari udara tipis dengan pedang. Hampir seketika, 3 Tan Yun lagi yang memancarkan kekuatan air, api, dan tanah, keluar dari kehampaan sambil memegang pedang peri. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan teknik klon 5 elemen. 5 elemen menyatu, dan kekuatan 5 elemen menembus langit. Dalam sekejap, 5 Tan Yun, berlumuran darah, berserakan dari udara kosong dan membunuh Duan Tiande, yang belum melambat. 5 pergelangan tangan Tan Yun berputar di udara, melepaskan 5 jenis kekuatan untuk menghukum abadi, emas, kayu, air, api, dan tanah. 5 sinar pedang dari kekuatan hukuman untuk keabadian, bergabung dari kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan menjadi sinar pedang besar. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan sejuta kaki di sekitarnya menjadi terfragmentasi, tetapi itu adalah pedang 5 elemen yang sangat besar. Itu meledak berkeping-keping dari udara kosong, membentuk pedang setinggi puluhan ribu kaki. Puluhan ribu pedang membentuk medan pedang dengan radius puluhan ribu kaki dari udara kosong, merobek kekosongan, dan menembak Duan Tiande dengan ngeri. Duan Tiande, yang baru saja melewati martabatnya, panik. Teknik tombak langit Tyrant yang mengancam kematian. Duan Tiande tampak ketakutan. Dia memegang tombak. Setelah kekuatan pemurnian abadi dituangkan ke dalam tombak, dia menari tombak untuk membentuk tirai tombak, yang menyelimuti dirinya dengan erat. Dang-dang. Di tengah percikan-percikan api, cahaya pedang yang menembus dengan keras, menembus tirai tombak seperti gerombolan ikan. Di hati Duan Tiande, ombak bergelombang, tetapi setiap kali tombaknya yang melambai mematahkan pedang, rasa sakit yang kuat datang dari mulut harimau di tangan kanannya. Ketika dia menghancurkan 90% pedang dengan tombak, mulut harimau di tangan kanannya pecah, darah mengalir, dan lukanya semakin besar, memperlihatkan tulangnya yang tebal. Ketika Duan Tiande hendak mematahkan semua pedang dengan tombak, tangan kanannya kehilangan kesadaran karena kesakitan, dan tombak itu terbang menjauh dari tangan kanannya tanpa terkendali. Pada saat ini, 5 pedang terakhir mematahkan armornya. Tidak. Ah! Dalam teriakan kepanikan Duan Tiande, 3 pedang memotong luka tulang yang dalam di kaki dan lengan kanannya. Pedang lain menembus dadanya. Pedang terakhir memotong lehernya. Dia tidak bisa mengelak. Dia menghindar ke samping sambil memblokir dengan lengan kirinya. Pedang itu memotong lengan kirinya dalam sekejap. Puff-puff. Mulut Duan Tiande berdarah, dan dia gemetar di udara. Dia sangat marah sehingga wajahnya membiru. Dia tidak berharap untuk menjadi ceroboh untuk sesaat. Dia tertipu oleh Tan Yun. Dia sudah terlambat untuk menyesal. Jika dia tidak ceroboh sekarang, bagaimana mungkin Tan Yun memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya? Wah! Pada saat ini, Tan Yun, yang juga terluka parah,
membunuh Duan Tiande di udara dengan pedang. Tan Yun, sudah kubilang, kamu mati hari ini. Duan Tiande meraung dan membakar jiwa abadi. Karena dia merasa bahwa jika dia tidak membakar jiwa abadi, dia akan mati. Api jiwa abadi di kepalanya terbakar perlahan, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat 30%. Bunuh formula tombak batian. Duan Tiande bertarung sengit dengan Tan Yun di udara dengan atribut kematian tombak abadi. Dua orang yang membakar jiwa abadi menghantam panggung hidup dan mati dari lautan awan, berdarah saat bertarung. Melihat adegan pertarungan tragis mereka, semua orang tidak bisa menahan napas. Paru-paru Sima Yongzheng meledak sekarang. Menurutnya, itu bukan kecerobohan Duan Tiande, tapi Tan Yun terlalu berbahaya. Dia tidak menyangka Tan Yun begitu kejam pada dirinya sendiri. Pada awalnya, dia lebih suka terluka daripada menggunakan formula pedang. Akibatnya, Duan Tiande mengira dia memiliki tiket kemenangan, dan kemudian Tan Yun menyerang lagi. Pada saat ini, Tan Yun melakukan formula pembunuhan abadi 5 elemen, yang merupakan salah satu formula pedang paling kuat di antara formula pedang 5 elemen. Dia dan Duan Tiande bertarung dengan sia-sia dan runtuh satu demi satu. Untuk sesaat, kita tidak bisa melihat mana yang lebih kuat atau lebih lemah. Setelah berjuang selama setengah jam, Tan Yun, yang pertama membakar jiwa abadi, merasa kepalanya semakin berat dan pusingnya semakin kuat. Engah. Ketika Tan Yun kehilangan akal sehatnya, Duan Tiande menikam dada Tan Yun dengan tombak. Tan Yun menyemprotkan darah ke mulutnya dan matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Hahaha, Tan Yun, kamu masih akan mati terlepas dari trikmu. Duan Tiande tertawa dengan marah. Pedang terbang tiba-tiba meledak dan menusuk tenggorokan Tan Yun seperti kilat di antara jari-jarinya. Pada kesempatan hidup dan mati, Tan Yun tidak hanya tidak menghindar, tetapi tubuhnya yang ditusuk oleh tombak tiba-tiba mengambil langkah di udara di depan, membuat ujung tombak menembus punggungnya. Pedang terbang Duan Tiande menusuk leher Tan Yun dengan darah yang menyembur dari tenggorokannya. Bos, Chu Xiao mengucapkan tangisan serak. Tepat ketika semua orang mengira Duan Tiande akan menang dengan membunuh Tan Yun, Duan Tiande mengeluarkan tangisan yang samar dan tak terdengar. Suaranya sangat kecil sehingga hanya Tan Yun yang bisa mendengarnya. Klik. Tapi tangan kanan Tan Yun memegang pedang, memasukkan ke perut Duan Tiande, dan tangan kirinya memutar cakarnya, mematahkan tulang rusuk Duan Tiande dan memegang jantungnya. Pada saat ini, 3 jenderal, Jenderal Abadi, Wakil Jenderal dan Jenderal Besar pada 3 relief tersenyum. Dalam pandangan mereka, Tan Yun sudah mati, dan Duan Tiande akhirnya akan selamat. Sima Yongzheng, khususnya, menunjukkan senyum yang tak terbantahkan di wajahnya. Karena Duan Tiande membelakangi mereka, mereka tidak melihat tangan kiri Tan Yun memegang jantung Duan Tiande. Tapi adegan selanjutnya membuat wajah tua Sima Yongzheng memerah dan tubuh tuanya bergetar hebat. Di tengah perhatian orang banyak, Tan Yun menyemprotkan darah ke leher dan dadanya. Dia menatap Duan Tiande di depannya dan berkata dengan suara lemah, "Sebelum kamu mati, aku akan memberitahumu sepatah kata pun. Jika aku tidak bisa memberikan kekuatanku sepenuhnya di depan umum, kalau tidak aku akan membunuhmu tanpa cedera. Sekarang kamu mati." Berkata, Tan Yun mencubit 5 jari tangan kiri Duan Tiande secara tiba-tiba. Tidak. Jeritan Duan Tiande tiba-tiba berhenti. Kemudian, tangan kanannya dengan lemah mengendurkan pegangan tombak, dan tubuhnya jatuh kembali ke panggung hidup dan mati. Orang-orang tingkat tinggi, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan kemudian mereka menemukan bahwa Duan Tiande memiliki lubang darah yang mengejutkan di dadanya. Tan Yun, yang terluka parah, berdiri dengan genting di udara. Setelah mencabut tombak di tubuhnya dengan tangan kanannya, dia melemparkannya dengan seluruh kekuatannya. Tombak itu jatuh dari udara kosong dan menembus kepala Duan Tiande. Janin dan jiwanya yang abadi mati. Diam mati. Orang-orang menatap tubuh Duan Tiande di platform hidup dan mati dan hampir lupa bernapas. Para makhluk abadi bersemangat dan ingin memberikan sorakan kepada Tan Yun, tetapi ketika mereka melihat wajah 3 jenderal teratas, terutama Sima Yongzheng, mereka tidak berani mengeluarkan suara,
jadi mereka harus berbisik kepada Tan Yun dan bertanya tentang cedera Tan Yun. Mendengarkan simpati para abadi, hati Tan Yun terasa hangat. "Bos, kamu menang, bagus." Chu Xiaosha tidak peduli, wajah prajurit peri dan jenderal, lengan dan kakinya menari dengan kegembiraan, dan mengendarai perahu abadi ke platform hidup dan mati. Tan Yun, yang terluka parah dan dalam bahaya, mau tak mau jatuh ke dalam kehampaan. "Bos," Chu Xiao, wajahnya sangat berubah, naik ke udara, memeluk Tan Yun dan menyapu ke perahu peri lagi. Tan Yun, dalam pelukan Chu Xiao, berkata dengan lemah, "Pergi. Bawa aku kembali ke Tiange kota Sishu." "Bagus, bagus, bos, tunggu." Chu Xiao mengendarai perahu peri, membawa Tan Yun, Zhang Yihan, Zhang Yizong dan orang-orang dari Tiange kota Sishu, terbang menjauh dari platform hidup dan mati dengan kecepatan tinggi dan menghilang ke pandangan publik. Setelah Chu Xiao pergi, orang-orang abadi di luar kota pergi satu demi satu dalam keheningan. Pada saat ini, di kursi bantuan di lautan awan, Jenderal Zhuge memandang ke samping ke arah Sima Yongzheng dan berkata dengan dingin, "Jenderal Sima, Duan Tiande, bawahanmu, sebagai jenderal muda, mati di tangan semut Mol di tingkat keempat menghukum abadi. Kamu telah kehilangan wajah seluruh pasukan." Ketika Sima Yongzheng marah, Jenderal Zhuge memimpin kader untuk terbang melintasi kekosongan dan pergi. Sayang sekali, Jenderal Sentu juga memimpin bawahannya untuk pergi. Wajah Sima Yongzheng seburuk itu. Para jenderal bawahannya, melihat kanibalisme Sima Yongzheng, semua menundukkan kepala. Sima Yong menahan amarahnya. Dia menatap salah satu jenderal abadi setengah baya dan berkata dengan dingin, "Nilong, sebagai jenderal abadi Duan Tiande, Anda memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan untuk masalah ini. Dalam sebulan, saya ingin mendengar berita kematian Tan Yun. Apakah Anda mendengarnya dengan jelas?" Mendengar pidato itu, Nilonghu gemetar dan berkata, "Mendengar dengan jelas. Jangan khawatir, Jenderal, aku akan mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun." Setelah mendengarkan, Sima Yongzheng pergi dengan wajah muram. Setelah Sima Yongzheng pergi, Nilong mengepalkan tinjunya dan tidak pergi dengan 9 jenderal abadi lainnya. "Kamu tinggal untukku," Nilong berkata dengan suara yang dalam kepada 10 deputi jenderal. "Jenderal terakhir akan patuh." 10 deputi jenderal berbicara dengan satu suara. Nilong melambaikan tangan kanannya, mengatur penghalang isolasi suara, menyelubungi 10 orang, dan kemudian menatap Ge Yunhao. Ge Yunhao adalah atasan langsung Duan Tiande dan 10 wakil jenderal langsung di bawah Nilong. Yang kuat dari level 7 hingga level 12 ranah pemurnian abadi adalah deputi jenderal. Nilong marah dan berkata dengan suara keras, "Wakil Jenderal Ge, Duan Tiande adalah bawahan langsung Anda. Karena dia kalah, dia mati, dan aku diinstruksikan oleh jenderal. Jenderal memiliki perintah. Anda harus mendengar tentang kematian Tan Yun dalam waktu 1 bulan. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak perlu mengajari Anda." Ge Yunhao mengepalkan tinjunya dan menganggukkan kepalanya. "Akhirnya aku akan mengerti." Kemudian, mereka mengendarai perahu peri terbaik, terbang menjauh dari platform hidup dan mati, dan membutuhkan waktu sehari untuk kembali ke barak dalam kota. Mata 9 jenderal muda dipenuhi dengan kesedihan ketika mereka memikirkan Duan Tiande, yang telah hidup dan mati bersamanya. Ketika kita berpikir tentang kematian Duan Tiande, 9 jenderal muda, yang kesedihan di mata mereka digantikan oleh kemarahan, membuat suara satu demi satu. "Wakil Jenderal, Duan Tiande adalah saudara kita di hati kita. Kita harus membalasnya." "Ya, Wakil Jenderal." Petik 2. Mendengar pidato itu, Ge Yunhao sedikit mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada 9 orang itu. Setelah diam, dia sangat marah dan berkata, "Hari ini saya memanggil Anda semua untuk ini." Tan Yun membunuh Duan Tiande. Rambutnya sangat marah. Jika dia menginginkan Tan Yun, dia harus mati. Selanjutnya, bahkan jika saya tidak mengatakan apa-apa, saya pasti akan membunuh Tan Yun dan membalas Duan Tiande. Sekarang aku memanggilmu ke sini untuk menanyakan siapa yang bersedia membunuh Tan Yun. Begitu ini dikatakan, 9 jenderal besar bergegas untuk pergi.
Ge Yunhao memandang salah satu anak muda dan berkata, Lucian, kamu adalah tingkat kelima pemurnian abadi. Sangat mudah untuk membunuh Tan Yun. Aku akan menyerahkannya padamu. Aku akan menurutimu. Lucian mengangguk, bawahan pergi ke luar kota. Ya, Ge Yunhao menasihati, Tan Yun ini, entah bagaimana terlibat dengan pengurus rumah tangga tuan kota Zhang Yizong. Setelah Anda tiba di luar kota, jangan terburu-buru dan pastikan bahwa Zhang Yizong tidak berada di belakang Tiange kota Sishu. Lakukan untuk Tan Yun. Suatu hari kemudian, malam telah larut, dan hujan deras menelan dunia. Apa yang dibicarakan Zhang Yihan dan Zhang Yizong di paviliun elegan di lantai 6 Tiange, kota Sishu. 2 hari yang lalu, dua bersaudara itu, menemani Tan Yun, yang terluka parah, tidak pergi setelah kembali ke Tiange, kota Sishu. Pada saat itu, Chu Xiao membawa Tan Yun kembali ke Tiange kota Sishu. Tan Yun mengorbankan waktu dan ruang pagoda abadi terbaik dan memasuki lantai 66 untuk pulih dari cederanya. Pada hari kedua dunia luar, setelah 20 tahun di menara, Tan Yun telah pulih dari cederanya, tetapi dia tidak meninggalkan menara agar tidak mengejutkan mereka mengapa dia pulih begitu cepat. Saat ini, Tan Yun yang utuh, mengenakan jubah putih, meninggalkan menara ruang dan waktu yang abadi dan datang ke paviliun mereka. Tan Xiaoyou, aku lega melihatmu baik-baik saja. Zhang Yizong bangkit sambil tersenyum dan menatap Tan Yun dengan ramah. Dalam 2 hari ini, dia terkejut ketika memikirkan Tan Yun membunuh Duan Tiande. Menurutnya, kekuatan Tan Yun sedikit lebih rendah dari Duan Tiande. Alasan mengapa dia bisa menang juga adalah tata letak Tan Yun. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa Tan Yun pasti telah menghabiskan 2 hari dalam mengolah senjata ajaib untuk pulih begitu cepat. Setelah Tan Yun dan keduanya bersikap sopan, Zhang Yizong memberitahu Tan Yun tentang 11 jenderal yang menolak Suanyuan. Saya berharap Tan Yun dapat memberikan Jenderal Suanyuan pil menghukum terbaik untuk 12 juta tentara abadi di bawah komando Jenderal Suanyuan. Selain itu, saya berharap Tan Yun tidak akan memberitahu Guild Alkimia cara untuk memperbaiki pil terbaik dan memberitahu Tan Yun bahwa Guild Alkimia juga bertentangan dengan Jenderal Suanyuan. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata tanpa ragu, jika Jenderal Suanyuan tidak mengizinkan generasi muda memasuki kota abadi Suanyuan, generasi muda tidak akan memiliki hari yang damai sekarang. Aku akan membantumu dengan ini. Adapun Guild Alkimia, aku tidak akan memberi mereka ramuan pil. Setelah mendengarkan, Zhang Yizong menatap Tan Yun dan berhenti berbicara. Kamu selalu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Tan Yun tersenyum. Tan Xiaoyou, lelaki tua itu tahu bahwa kamu akan menjual 50 batu abadi kelas menengah dengan pil hukuman terbaik. Zhang Yizong tampak bingung, memang benar Jenderal Suanyuan tidak memiliki banyak kekayaan. Tanpa menunggu kata-kata Zhang Yizong, Tan Yun berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, setiap bulan, saya tidak bisa menghabiskan kekayaan yang saya peroleh dari menjual jutaan pil hukuman terbaik kepada yang abadi. Adapun pil yang diberikan kepada Jenderal Suanyuan, itu gratis. Prinsip hidup Tan Yun adalah bahwa anugerah air yang menetes akan terbayar. Terima kasih, Tan Xiaoyou. Zhang Yizong gemetar karena kegembiraan, membungkuk dalam-dalam pada Tan Yun dan berkata, aku akan menggantikan Suanyuan menjadi jenderal terlebih dahulu. Terima kasih.